Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya badah. Langkung teu payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur ka payun ninjat ilahi robbi nyatana Allah Subhanahu wa taala anu mana mantenna dugi ka danget ieu parantos masihan kanikmatan ka urang sadayana, nikmat utamina kesehatan, kenikmatan. Alhamdulillah dugi kadanget ieu urang tiasa sasarengan deui dina acara obsiam ya. Obsiam yaitu obrolan singkat Anis Merah. Obsiam obrolan singkat Anis Merah. Nah, alhamdulillah rekan-rekan Kicau Mania, apa kabarnya? Baik-baik semua, mudah-mudahan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Nah, selamat berjumpa dengan saya menyambung video-video yang terdahulu ya. Ya. Nah, ini mungkin rekan-rekan Kicau Mania banyak sekali yang masuk kepada HP saya yang bertanya tentang Anis Merah. Banyak sekali pertanyaannya. Ada yang macet, ada yang ngecir, terus ada yang tidak mau bunyi. Nah, di sini juga kebetulan ada yang bertanya kenapa Anis saya terus nyiriwik katanya. Ya, nyiriwik terus nyiriwik itu. Jadi tidak mau bunyi tarik, cenah kasar atau ngemplong gitu ya, nyiriwik lah gitu. Nah, mungkin itu nyiriwik di sini itu ada beberapa faktor ya atau beberapa macam. Lihat dulu bagaimana nyiriwiknya. Ini kalau nyiriwik Anis bakalan atau trotol ke merah itu kita belum tahu apa ini jantan atau betinnya gitu ya. Kalau Anis dari trotol ke merah gitu. Kadang kan susah kita untuk membedakan mana yang jantan, mana yang betinnya. Karena Anis itu susah dibedakan. Ya. Tapi menurut pengalaman sedikit demi sedikit ketahuan gitu. Kelihatan. Ya. Kelihatan di cara nyiriwiknya juga insya Allah bakal kelihatan asal kitanya memperhatikan dengan seksama gitu perhatikannya. Karena gini bapak-bapak rekan Kicau Mania, Anis Merah nyiriwik itu dari bakalan dari trotol ke merah itu ya, itu ada dua macam. Pertama Anis nyiriwik jantan dan kedua Anis nyiriwik betinnya. Nah, ini saya akan terangkan dulu menurut pengalaman saya. Dua cara Anis jantan dengan Anis merah nyiriwiknya. Yang pertama, ini Anis jantan nyiriwiknya itu agak kasar suaranya. Pertama, terus kedua agak kristal runcing gitu ya, nyiriwiknya. Atau bisa dibilang wiksar, yaitu nyiriwik kasar ya. Wiksar nyiriwik kasar. Lagunya banyak. Jadi lagunya banyak. Pertama ke situ, kedua ke sini, ketiga ke situ, terus nyambung. Nyiriwiknya itu ngagulung lah. Ngagulung. Syukur bahasa Inggris nama ngagulung gitulah. Nyiriwiknya itu ya. Nah, ini pertama nih. Nyiriwiknya itu kasar, kedua runcing atau kristal, katilu ngagulung, ketiganya ngagulung gitu nyiriwiknya itu. Ngagulung gitu ya. Nah, ini pertanda bahwa Anis ini 80% kejantan gitu. 80% kejantan ya. Nah, belum 100% belum.
hanya 80% dari nyiriwiknya itu kelihatan 80% bahwa nyiriwiknya ini adalah nyiriwik jantan gitu. Itu pertama. Terus kedua, nyiriwik betinnya. Sama, betinnya juga nyiriwik. Ya, nyiriwik sama. Nyiriwik, cuman ada perbedaan. Perbedaannya itu kalau betinnya itu nyiriwiknya agak lemah. Ya, pelan, halus gitu ya. Pertama, kedua, suaranya agak tumpul. Coba perhatikan lah. Dengan pelan, dengan sesama perhatikan, dengar gitu baik-baik. Ya, agak tumpul suaranya itu. Lemah, agak tumpul, dan ketiga itu agak monoton. Suaranya itu monoton, lagunya itu monoton. 1, 2, 3 balik lagi, 1, 2, 3, 4 balik lagi gitu. Kalau memang sepintas lalu, kalau tidak diperhatikan itu tidak akan ada bedanya. Ya. Tidak akan ada bedanya kalau memang tidak diperhatikan dengan seksama. Tapi kalau kita teliti, dengarkan baik-baik, itu perhatikan, ya akan kelihatan kedengaran. Ya. Nah ini perbedaannya itu, nyiriwiknya, nyiriwik jantan dengan nyiriwik betiknya. Nah, terus, nah ini perbedaan nyiriwik kasar atau nyiriwik betiknya dengan nyiriwik jantan. Nah, ada lagi yang nyiriwik, Anis setelah mapan, bahkan setelah bisa dulunya ke lapang kontes, terus kembali nyiriwik, atau kadang-kadang setelah mabung dia tuh jadi nyiriwik. Nah ini mah nyiriwik jantan ini mah kan sudah yakin bahwa itu mah sudah jantan gitu ya, maka tinggal mendorong aja kita, mendorong untuk mengembalikan ke posisi semula itu. Kalau memang nyiriwiknya sudah kelihatan jantan gitu. Ya, kalau memang sudah kelihatan jantan, tinggal mendorong untuk mengembalikan ke posisi semula. Itu sudah yakin bahwa itu jantan, karena pertama dulunya sudah gacor gitu, terus bahkan sudah masuk lapangan atau kontes gitu ya. Tapi kadang-kadang nyiriwik jadi setelah mabung, kadang-kadang jadi nyiriwik gitu. Nah ini, nah mari ini menurut pengalaman saya. Pertama, kalau Anis nyiriwik itu yang dari Bakalan ya, dari Bakalan dulu ya, dari Bakalan, dari Anis Trotol ke dari Trotol ke Merah gitu. Nah ini pertama kenapa nyiriwik, karena dia itu mentalnya itu belum siap, belum berani gitu, belum siap lah mentalnya itu. Maka caranya yaitu mendorong nutrisi, memberikan vitamin, memberikan emosinya dulu, menaikkan tingkat birahinya. Ya, naikkan tingkat birahinya dengan apa? Dengan cara ya mungkin itu pertama, biasa kalau mandi sebelum mandi itu diembun mungkin dari kira-kira lah setengah 5 atau jam 5 sampai jam 7 gitu ya. Setelah jam 7 dimandikan, terus biasa sangkarnya dibersihkan. Terus, nah ini untuk meningkatkan nafsu birahinya ini, naikkan birahinya itu, naikkan dengan cara memberikan nutrisi atau hanyir-hanyirnya itu. Ya, di samping pakan pepcong itu harus diberikan. Nah ini harus memang pemasukan vitaminnya. Ya jangkrik, ya cacing gitu. Jangkrik minimal itu kalau memang untuk menaikkan birahinya itu sehari itu 6 lah. Pertama pagi 3, sore 3 gitu. Ya. Pagi 3, sore 3 gitu. Setelah Minggu, Senin, Selasa misalnya gitu. Pagi 3, sore 3, pagi 3, sore 3 gitu ya, untuk mengangkat nafsu birahinya. Nah, Rabu, Kamis, Jumat dikasih cacing. Kasih cacing, kalau ada cacing kalung yang gede ya jangan banyak-banyak, sepotong aja gitu, sepotong. Cacing hanya 1 kali aja bisa. Boleh dikasih pagi ataupun dikasih sore ya. Kasih cacing. Nah, ini boleh dikasih cacing kalung gitulah. Nah ini di samping itu juga kasih buah-buahan. Boleh kalau untuk meningkatkan birahi itu yang paling cepat itu adalah apel merah kalau ada ya. Kalau apel merah jangan terlalu banyak-banyak, sebesar cangkang korek api aja apel merah. Kalau nggak ada apel merah, kasih pisang juga. Pisang dengan apel merah itu akan mengangkat nafsu birahinya.
Ya, terus penjemuran. Ya, penjemuran ini juga akan mendorong, mengangkat apa gairah atau nafsu birahinya akan mengangkat. Nah ini setelah nafsunya birahinya normal, terus dia itu akan mental keluar. Jadi berani gitulah, berani mentalnya dengan catatan. Pertama kalau Anis muda itu jangan pindah-pindah tempat ya. Kalau di tempat A, terus di situ aja di tempat A. Misalnya di tengah rumah ataupun di pojokan gitu ya, terus di situ aja. Nyimpennya jangan dipindah-pindah dulu. Ya. Terus kerodongnya tutup full. Kerodongnya tutup full. Mandi, jemur dikit, tutup lagi kerodongnya. Mandi, jemur, tutup kerodongnya lagi, tutup lagi. Nah ini untuk meningkatkan daya mentalnya kembali supaya bisa nyiriwiknya lebih kasar gitu ya. Nah setelah kasar nyiriwiknya setelah ini baru dia ngemplong. Setelah rajin terus kasar baru dia setelah tenang badannya enak gitu dia ngemplong itu tarik gitu ya, tarik gitu ngemplong tuh, tarik gitulah. Nah setelah ngemplong 1-2 hari ngemplong terus setelah ngemplong dia baru berani dia jadi gacor, mendekati ke gacor gitu, ngagulung lagunya walaupun potong-potong tapi dia nyambung lagi, potong-potong dia nyambung lagi gitu. Nah ini ya setelah itu mungkin ini kira-kira perawatan ini itu ya cukup lama juga dari nyiriwik sampai kalau saya mah sampai 20 harian lah gitu ya, 20 hari bahkan sampai 1 bulan ya. Makanya kita harus memerlukan rajin, ulet dan sabar. Mungkin sabarnya juga di sini super sabar. Ya itulah untuk meningkatkan suhu badannya atau birahinya gitu, untuk meningkatkan keberaniannya, mentalnya gitu. Nah ini untuk anis merah dari nyiriwik ke ngemplong ke gacor gitu. Nah ini juga sama, yang mabung juga sama, yang telah ketahuan bahwa ini jantan, bahkan dulunya telah gacor, bahkan pernah ikut ke lomba juga gitu ya, kontes pernah, tapi setelah mabung dia nyiriwik gitu. Nah ini juga memang begitu, nyiriwik ya karena mungkin penyebabnya banyak, faktor-faktor penyebabnya ya. Nyiriwik itu mungkin penyebabnya pertama itu kondisi badan, suhu badan ya. Terus kedua memang tidak nyaman, ketidaknyamanan gitu ya, tidak nyaman di tempat gitu, bahkan mungkin kurung ataupun tempat penyimpanan gitu. Terus ketiganya drop mentalnya, ngedrop mentalnya itu ya, ngedrop mentalnya. Jadi dia itu seolah-olah kalau ayam itu kecing lah, kalau ayam itu kecing. Nah kalau ayam itu kecing untuk mengembalikan mentalnya. Kalau ayam mah gampang, dikasih bikang aja dia cena ulin aja bikang babarengan terus sih kalau ayam mah. Tapi ini mah bukan ya, ini mah memang harus diangkat kembali birahinya, dinaikkan lagi. Caranya ya begitu, biasa penjemuran atau pengembunan pagi-pagi terus dimandikan. Nah di sini angkat tambahan nutrisinya, vitaminnya itu seperti buah-buahan yaitu kalau bisa, kalau ada ya mungkin apel merah ya, apel merah, terus pisang juga boleh gitu. Nah di samping itu hanyirnya juga kayak jangkrik, kasih aja jangkrik 2 lah atau 3 gitu sehari, pagi 2 sore 2 itu kasih, biar biar naik lagi birahinya, naik lagi gitu. Nah setelah itu cacing juga dikasih, Minggu, Senin, Selasa kasih jangkrik, Rabu, Kamis, Jumat kasih cacing gitu ya, sepotong-sepotong aja cacing, 1 kali cacing. Kalau cacing kasih 1 kali, kalau jangkrik boleh 2 kali pengasihannya itu 1 hari, pagi dan sore, pagi sore gitu. Kalau cacing mau cukup 1 hari aja. Kalau cacing usahakan bisa dikasihnya itu pagi-pagi biar kejemur gitu ya, karena cacing itu ada lendirnya. Kalau dikasih sore kadang-kadang takut lendirnya itu nyangsang lah gitu, jadi pilek biasanya gitu, jadi flu senot gitu. Makanya kalau kasih cacing itu usahakan jangan sore, apalagi kalau mendung gitu ya, cuaca jelek, adem gitu, jangan dikasih cacing. Tapi
harusnya setelah mandi dijemur baru dikasih cacing biar kepanasan gitu, biar panas gitu lah. Karena cacing itu ada lendirnya gitu. Ya. Jadi usahakan ngasih cacing itu adalah pagi. Nah itu untuk mengangkat birahinya. Insya Allah kalau dilakukan dengan rutin, dengan rajin, ya barangkali 2 minggu juga tidak lama. Kalau yang sudah jadi mah, yang sudah mapan, yang dulu telah gacor, yang dulunya apalagi telah ikut lomba gitu, 2 minggu lah, paling 20 hari sudah normal kembali insya Allah. Ya itu ya. Nah, terus kenapa sampai misalnya si anis tersebut bisa kembali normal, kembali kembali fit kembali gitu, maksudnya sampai bisa dibawa lagi ke lapang. Nah ini jadi kita ini harus dilihat dengan rasa kasih sayang terhadap burungnya, ya. Iya, jadi ada tali batin lah antara kita dengan burung gitu. Harus ada rasa kasih sayang gitu ya. Di samping pemeliharaan itu ya kasih sayang kita juga harus ini sama burung. Ya. Nah, gitulah. Mungkin karena burung juga punya naluri gitu, sebetulnya punya naluri, punya perasaan lah gitu. Nah, contohnya begini. Saya dulu punya si Satria nih, contoh nih. Sama sudah gacor, bahkan sudah beberapa kali jadi juara, mabung. Setelah mabung dia nyiriwik itu. Nyiriwik lagi. Saya sampai kesal, jengkel itu. 1 bulan, 2 bulan tuh masih nyiriwik terus. Nah, setelah itu saya coba perawatan yang demikian. Ya, rutin gitu. Diibunkan, dimandikan, dikasih jangkrik, dikasih buah-buahan. Nah, lama-kelamaan 20 hari dia kembali normal. Dan alhamdulillah sampai bisa jadi juara lagi. Itu ya, pengalaman yang saya lakukan itu. Ya mungkin demikian untuk penjelasan anis nyiriwik. Dan sekali lagi itu cara-cara yang saya lakukan, pengalaman saya. Ya, pengalaman mungkin beda ya cara mengatasinya. Ya rekan-rekan dengan saya mungkin beda, tapi cara saya mah demikian gitu. Barangkali kalau Bapak, rekan-rekan ingin mencoba cara saya silahkan. Dan mudah-mudahan sukses dan berhasil gitu ya. Nah, ini mungkin sekali lagi tetap kita semangat, tetap kita solid, tetap kita ceria ya untuk meramaikan peranis merahan gitu. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bukan sekali-kali menggurui, ya, bukan begitu. Hanya ini cerita pengalaman saya saja gitu. Begitulah kira-kira, sekali lagi mohon maaf, andai kata di dalam obrolan ini banyak kesalahan atau kata-kata yang tidak senonoh yang menyinggung perasaan Bapak sekalian, rekan-rekan sekali lagi mohon maaf. Nah ini barangkali pada rekan-rekan, Bapak-bapak Kicau Mania yang mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan tanyakan di kolom komentar saya. Barangkali kalau ada kesempatan besok atau lusa, insya Allah saya akan jawab dengan sekemampuan saya. Begitu ya rekan-rekan, Bapak-bapak Kicau Mania, selamat bertanding lah, selamat kontes gitu. Mudah-mudahan semua sukses dan semua kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, biar tetap kita solid, harmonis menjalin perhubungan di antara sesama penggemar anis merah. Ya demikian rupanya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.